Dah, bismillah. Tes 1 2. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat dan para santri PPTQ Al-Mu'minun yang Allah muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah, yang mana pembahasan kita terakhir sudah selesai membahas syarat-syarat wajib salat. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan ke pembahasan syarat sah salat dan jenis-jenis hadats insyaallah. Baik, sudah ketemu itu pembahasannya. Kemarin terakhir pembahasan syarat syarat wajib salat. Halaman berapa itu Anwar? Zaid. Zaid. Halaman berapa Zaid? 146. Ya. Masih di awal kitabus shalah. Oke. Kita sudah bicara syarat wajib salat, di situ ada 6. Pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima telah sampainya dakwah, dan yang keenam panca indranya sehat walafiat, yaitu panca indra melihat dan mendengar. Jika syarat ini ada satu yang tidak terpenuhi, maka konsekuensinya orang tadi belum diwajibkan salat. Selanjutnya syarat sah salat. Syarat sah salat berarti seseorang jika tidak memenuhi salah satu di antara syarat-syarat berikut, maka salatnya dianggap tidak sah alias batal. Bisa batal atau bisa tidak sah sejak awal. Syaratnya disebutkan ada 8 oleh musannif. Yang pertama, taharatul hadatsaini, suci dari 2 hadats. Al-ma'na anna al-awwal min syuruti sihhatis shalah kaunul musalli tahiran 'anil hadatsainil asghari wal akbar. Maknanya syarat yang pertama ini adalah seorang yang salat haruslah dalam keadaan yang suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Bima'in au turabin bisyartihi, dengan menggunakan alat bersuci, yaitu air atau tanah atau debu, sesuai syarat-syaratnya sebagaimana yang telah kita bahas dalam pembahasan tayammum. Fala tasihhu salatu man shalla bighairi taharatin ma'a wujudi ahadihima, maka tidak sah salatnya seseorang yang tanpa taharah dengan ada salah satu di antara 2 alat bersuci. Artinya jika dia salat padahal ada air dan tidak bersuci dengannya, maka dia tidak dikatakan sah salatnya. Begitu pula kalau tidak ada air tetapi ada tanah atau debu, maka dia harus melakukan tayammum untuk melakukan taharah. Jika tidak melakukan dua-duanya padahal ada salah satu alat tersebut, maka salatnya tidak sah. Hadza wadih, jelas gamblang.
Lalu thumma in kana 'amidan 'aliman athima. Kalau dia tetap nekat sholat padahal tidak dalam keadaan bersuci. Nekat sholat, tahu kalau tadi kentut, tahu kalau tadi telah buang hajat dan tidak lagi berwudu, kemudian sholat. Seperti sekarang misalnya, dia lagi habis sholat maghrib berhadas. Setelah itu ketika azan isya tahu berhadas tapi tidak mau berwudu lagi. Maka kalau seperti ini orangnya berdosa besar, karena dia talabbus bil ibadatil fasidah, melakukan ibadah yang jelas-jelas tidak sah dengan sengaja. Ini termasuk tala'ub. Tapi kalau lupa, au nasiyan uthiba ala qasdihi, ada orang sholat dia lupa kalau sudah batal wudunya. Ternyata setelah sholat baru ingat, oh ternyata tadi saya kentut. Ya. Sekarang saya mau tanya, Zaid, saya imam, kamu makmum bertiga. Kita sholat maghrib berjamaah tadi. Ya, saya sholat dalam keadaan berhadas. Saya lupa wudu. Ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru ingat, astagfirullah, iya tadi saya belum berwudu. Bagaimana sholat kalian? Perlu diulang apa tidak? Kenapa tidak? Sholat kalian bertiga, saya imam dalam keadaan berhadas tadi, tapi lupa kalau tadi kentut, lupa wudu. Setelah salam baru ingat, astagfirullah, Zaid, Anwar, tadi saya lupa wudu. Piye? Nah, terus kalian bertiga gimana? Lah, terus gimana Ustaz? Kita sholatnya diulang apa enggak? Kalian bertiga. Satu lagi siapa namanya? Mas siapa? Fakih. Mas Fakih, Masya Allah, ismuka Fakih. Gimana sholat kami Ustaz? Apa kami wajib ulang? Kenapa enggak? Betul enggak? Kenapa enggak? Yang batal imamnya. Ya, karena di antara syarat jamaah enggak ada disebutkan imam lupa kalau dalam keadaan tidak berhadas. Enggak, imam tadi merasa dia suci, tapi setelah selesai sholat baru ingat, oh tadi berhadas. Maka yang wajib mengulang hanya imam, hanya saya. Kalian sholatnya sudah selesai, gugur kewajiban. Taib. Lah kalau kayak tadi saya sholat, saya berhadas kecil, saya sholat dalam keadaan berhadas dan lupa kalau berhadas, maka apakah saya diberi pahala? Iya, diberi pahala. Apanya? Diberi pahala karena niat saya sudah mau sholat. Dan yang kedua, diberi pahala dengan bacaan zikir dan doa yang saya baca ketika sholat. Ketika saya berhadas kecil, boleh gak baca Al-Fatihah? Boleh. Baca surat, baca tasbih, boleh. Jadi ketika saya sholat dalam keadaan berhadas dan lupa tadi, maka saya diberi pahala atas niat saya mau sholat, dan bacaan Al-Fatihah saya diberi pahala, iftitah diberi pahala, baca surat diberi pahala, tasbih dan lain-lain diberi pahala. Karena itu semua boleh dibaca dalam keadaan berhadas. Amma faqiduhu ma fayusalli wujuban li hurmatil waqt wa yu'id. Kalau orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, ya, maka dia tetap sholat dalam keadaan seperti itu, diberi uzur, hanya sekedar untuk mengisi waktu sholat. Nanti setelah selesai dan mempunyai waktu untuk berwudu atau mendapatkan alat bersuci, maka dia ulangi sholatnya kembali. Namanya sholat li hurmatil waqt. Sudah kita bahas berkali-kali masalah ini. Kedua, at-taharatu 'anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci dari najis, baik dalam pakaian maupun badan maupun tempat sholat. Al-ma'na anna tsani min syuruti sihhatis shalah at-taharah 'anil najasah al-ghairil ma'fuwi anha. Yaitu
suci dari najis yang tidak dimaafkan. Berarti kalau najisnya dimaafkan, maka sholatnya tetap boleh dilanjutkan. Seperti orang yang kemimisan, sholat kemudian mimisan, darahnya sedikit, maka dimaafkan. Fi thawbil musalli, baik najisnya itu di pakaian, wa nahwihi min mahmulihi, atau di sesuatu yang dia bawa, seperti sholat membawa selendang, ya, bawa selendang. Atau kalau orang Arab tuh pakai apa orang Arab? Pakai apa namanya? Sorban yang panjang itu, imamah. Kalau orang Sudan kan digini-giniin ya, orang Sudan imamah. Tapi kalau orang Saudi kan yang diselempangkan begini. Lah kalau dia pakai itu atau pakai sorban, nah di sorbannya ada najis, maka harus dilepaskan. Tidak boleh dia sholat sambil membawa kain yang ada najisnya. Au mulaqin li mahmulihi, atau dia selendangnya atau sorbannya panjang. Lah ujung sorbannya ketika sujud mengenai najis, ujung sorbannya, maka itu juga membatalkan sholat. Ya, kalau tadi di sorbannya, nah sekarang ujung sorbannya pas sujud mengenai najis, ujung sorban, tetap itu membatalkan sholat. Harus dia lepaskan sesegera mungkin kalau ingin sholatnya tetap sah. Nah, kalau Anwar misalnya atau Fakih, ada botol diisi kencing, botol diisi kencing. Ada nggak yang begitu, yang iseng? Botol isinya kencing, paham? Terus dikantongin. Botol kecil aja, misalnya botol zam-zam itu yang kecil itu, isi kencing, taruh kantong. Sholat boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa Pak? Enggak boleh Pak? Karena bawa najis. Termasuk sholat, mohon maaf, sholat sambil menggendong anak yang pakai popok, sama seperti membawa najis. Kalau dipastikan anak itu ngompol. Jadi ketika seorang ayah menggendong anak lagi sholat, anaknya pakai popok, tapi pipis di situ di popok, maka taruh dulu. Karena kalau dipegang terus berarti dia sedang membawa najis. Kecoa itu di kakinya ada najis, tapi ketika dia itu lewat, itu cuman lewat, maka itu najisnya ma'fu. Seperti najis di kaki lalat. Ada lalat nih, lalat hijau habis dari tong sampah, nempel di sini. Kita usir aja, meskipun ada najisnya di kaki sedikit, itu ma'fu, dimaafkan. Iya, ma'fu. Nah yang sering dipertanyakan itu sholat sambil menggendong bayi yang pakai popok, atau lagi sujud naik anak kita, di kuda-kudaan itu pakai popok. Kalau dipastikan di popoknya ada kencing atau ada kotoran, maka sholat kita harus turunkan segera. Kita turunkan anak tadi, nggak langsung batal, enggak. Tapi kalau bisa kita langsung turunkan dia, tetap sholat kita sah. Tapi kalau kita biarkan, itu sama saja sholatnya batal. Sama kayak aurat terbuka. Kalau terbuka aurat nih, yang ibu-ibu atau perempuan jilbabnya ketarik, kelihatan rambut. Kalau segera ditutup, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi kalau dibiarkan, baru batal. Maka seperti itu, kalau gendong tahu ada anaknya, kerasa nih anget-anget, berarti kencing, taruh segera. Karena kalau dia biarkan digendong, maka seperti membawa najis. Wa taharah fi badanihi, dan suci dari badan itu diantara termasuk badan adalah batinul ain, dalam bagian dalam mata, bagian dalam mulut, dan al-anf, bagian dalam hidung. Kalau tadi lagi sholat, ya, kemudian mimisan, maka bisa kalau sedikit dimaafkan, kita ilap, nah masalah, teruskan sholat. Nah kalau belum sholat, kemudian mimisan, bersihkan hidungnya, dan dalam hidung itu bersihin dalam hidung. Bangun tidur, ada apa di sini? Itu kotoran, bersihkan.
Belean nggak najis, nggak najis. Ya, nggak najis. Yang najis itu yang keluar dari dua jalan. Ya. Misalnya ada bekas apa di sini, kotoran yang najis misalnya, maka bersihkan. Atau di hidung darah, berdarah mimisan. Di mulut gusinya berdarah, bersihkan. Harus dibersihkan. Oke? Wa taharah fi makanihi alladhi yulaqi badanahu aw mahmulahu, dan suci di tempat yang dia sholat, asalkan tidak menyentuh atau tidak bersentuhan najisnya dengan orang yang sedang sholat. Jadi meskipun di sini ada najis, Pak, misalnya di sini ada kencing, ada anak kecil kencing di sini, di tengah-tengah ini kencing, kita sholat di atas ini boleh, asalkan tubuh kita ketika sholat, ketika sujud tidak menyentuh najisnya langsung, nggak apa-apa. Itu sama kayak kita sholat di atas ada najis, di atas ada najis, kita sholat di bawahnya, apakah betul sholat kita? Enggak. Kenapa? Karena kita tidak menyentuh langsung. Atau bapak-bapak kalau sholat id di lapangannya itu bekas kencing kucing atau kencing anjing, nah, kita tutup pakai apa? Pakai tikar atau koran, kemudian kita tutup lagi pakai sajadah. Nah, kita sholat di atas sajadahnya itu tetap sah. Artinya selama tidak menyentuh langsung kotoran, maka itu dikatakan sah. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Wa sayati ta'riful aurah wa taqsimuha. Nanti akan dijelaskan di pembahasan berikutnya pengertian aurat dan macam-macam aurat bagi laki-laki dan perempuan. Ada aurat di dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Nah, itu nanti ada rinciannya dan itu berbeda. Wal ma'na anna thalith min syuruti sihhati shalah satru auratil musalli bima yashmaluha. Menutup aurat bagi orang yang sholat bima yashmaluha, yang mana penutup aurat itu menutup seluruh aurat yang wajib ditutup. Wa yamna'u idraku launiha fi majlisit takhatub, dan tidak boleh tembus pandang dari jarak berbicara, kira-kira 1,5 meter. Ya, dari sini ke saya ke situlah, saya ke kalian itu. Kalau kelihatan kulitnya tembus pandang dari jarak majelis takhatub, yaitu 1,5 meter jarak berbicara dengan orang yang diajak bicara, terlihat auratnya dari balik pakaian tembus pandang, itu tidak cukup, itu tetap belum disebut menutup aurat. Wa in haka hajmaha, meskipun pakaiannya ketat. Jadi kalau pakaian kita ketat tapi tertutup auratnya, sah sholatnya. Ya, misalnya Zaid pakai baju Superman, Spiderman. Baju apa superhero yang ketat? Superhero yang ketat. Ya, Spiderman kan, baju ketat itu. Sholat pakai itu sah. Tapi kalau bagi laki-laki makruh. Kalau perempuan, bagi laki-laki khilaful aula, bagi perempuan makruh pakai ketat. Atau gini, Zaid tahu sungai yang kayak di Kalimantan itu, sungai apa namanya? Sungai yang airnya kan coklat saja, coklat, airnya kan coklat ya, airnya itu nggak bening gitu loh, coklat. Atau sungai air payau gitulah, kan airnya coklat itu. Kalau kita masuk ke sungai tadi dan hanya menyisakan kepala, pertanyaan saya, kelihatan nggak dari atas tuh air? Cuma kepala doang kan? Karena airnya keruh coklat. Jadi ketika kita masuk ke dalam sungai dan hanya menyisakan kepala saja, tubuh kita tertutup dengan air sungai tadi. Sholat jenazah misalnya, jangan sholat biasa, sujud tenggelam nanti. Sholat jenazah misalnya, begitu. Apakah sah sholatnya? Sah. Kenapa? Karena tertutup auratnya dengan air tadi. Atau pakai tanah liat. Oh, ambil tanah liat tuh, pasang. Tutup aurat yang wajib ditutup. Sah. Meskipun membentuk lekuk tubuh. Ini kalau bicara menutup aurat dalam sholat ya. Jahit. Atau pakai celana apa tuh yang sempit? Cowok-cowok celana apa? Pensil. Nah, itu kan lekuknya luar biasa itu. Sholat pakai itu makruh. Kalau laki-laki makruh. Khilaful aula. Kalau perempuan baru makruh. Jadi syarat yang pertama,
Aurat itu ditutup seluruhnya, menutup seluruh aurat yang wajib ditutup. Kalau laki-laki berarti apa? Kalau ketika sholat auratnya antara pusar dan lutut, itu yang wajib ditutup. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tangan. Wala yakfi ma laisa bijurmin, dan harus ada bahannya, artinya harus ada zat bahan. Nggak boleh polosan terus seperti pakai apa? Cat. Body painting. Nah, badannya dicat pakai warna hitam. Dia pakai celana panjang tapi pusarnya kelihatan. Terus dipakai body painting. Body painting untuk menutup bagian atas tubuhnya. Sholat habis itu sah? Nggak sah. Kenapa? Pusarnya kelihatan. Manusia silver, betul. Sholat pakai manusia silver begitu. Dia pakai celana panjang tapi badan atasnya terbuka tapi dicat silver. Itu nggak juga dianggap menutup aurat. Kenapa? Karena pusar bawahnya kelihatan. Ya. Tapi kalau pakai singlet doang sah, ya mana? Kalau bicara sah tapi nggak ada adab sama Allah. Iya. Kurang ajar itu namanya sama Allah. Sholat pakai cadar. Perempuan kalau sholat itu nggak boleh pakai cadar, kecuali kalau dia sholat di tempat yang mana di situ ada laki-laki asing, maka tutup cadar, pakai cadar nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Fa'ilam, ya nih sekarang ini tadi kan sudah ya. Jadi menutup aurat itu ada 3 syarat. Pertama, menutup semua bagian yang ditutup, yang harus ditutup saat sholat. Yang kedua, nggak boleh tembus pandang. Yang ketiga, harus ada bahannya, tidak boleh cuman lapisan cat atau yang semisalnya. Lah, kalau kita tidak menemukan pakaian untuk menutup aurat, atau punya pakaian tapi hanya bisa menutup aurat yang inti bagi laki-laki, cuman kubul dan dubur doang, gimana sholatnya? Ya udah pakai yang sebisanya, tutup aurat inti, kubul dan dubur. Kalau cuman punya pakaian atau kain yang hanya bisa menutup aurat inti, ya udah pakai itu aja. Ustadz, pakaiannya cuman cukup menutup salah satu, kubul atau dubur. Jadi mana yang ditutup? Kubulnya. Kenapa kubul? Karena kubul yang menghadap kiblat. Ustadz, nggak ada baju sama sekali, blas. Kayak orang Islam yang dipenjara sama Amerika di penjara Guantanamo atau penjara Abu Ghraib di Irak. Itu mereka dipenjara nggak pakai baju sehelai pun, dan mereka harus sholat. Ketika sholat mereka dalam keadaan, mohon maaf, telanjang. Maka mereka tetap wajib sholat meskipun telanjang, dan tidak perlu mereka mengqadha sholatnya atau mengulang sholatnya, tidak perlu. Tahu penjara Abu Ghraib atau Guantanamo? Ya, kan Amerika ketika menjajah Irak kan bikin penjara tuh, penjara Abu Ghraib. Nah itu situ, itu termasuk keadaan darurat seperti itu, dan tidak ada kewajiban mengulang. Jadi dia sholat dalam keadaan telanjang bulat karena tidak punya pakaian sama sekali, dilarang sama sipir penjara. Mereka tetap sholat dalam keadaan tidak pakai baju sama sekali, dan sholatnya sah, tidak perlu diulang. Alhamdulillah kalian punya pakaian, alhamdulillah, syukur. 4. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu maksudnya adalah an yastaqbilal musalli ainal qibah, ainal ka'bah bi sadrihi. Ain, apa itu ain? Inti kiblat. Nah, sekarang ada khilaf nih. Ustaz, menghadap kiblat itu menghadap kotak Ka'bah itu atau menghadap arahnya aja, jihah. Kalau kita berada di dekat Ka'bah, seperti kamu sedang di Masjidil Haram, kelihatan tuh Ka'bah, maka sholat menghadap langsung ke kotaknya itu, ke kubusnya itu, karena kelihatan. Ya Pak ya, kelihatan. Kalau orang yang di Indonesia sekarang sholat, Ka'bah mana Ka'bah? Nggak kelihatan, jauh di Mekah sana. Terus, apakah harus menyesuaikan ain kotak Ka'bah itu dari sini, bisa nggak? Bisa sih, tapi susah. Susah sekali. Karena Ka'bah itu kan kecil bangunannya. Kalau kita di Indonesia harus ngepasin inti Ka'bah,
Wah, itu susah sekali. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada pendapat tapi tidak mu'tamad, boleh menghadap arah saja, arah. Misalnya arahnya arah barat, Ka'bah di arah barat, ya udah sholat arah barat, meskipun tidak ke inti Ka'bahnya itu. Kenapa? Karena jarak kita ribuan kilometer dari Ka'bah, jauh, susah. Memastikan kalau kita ngepas di Ka'bah itu ngepas jarak jauh seperti ini, susah. Maka boleh dengan hanya sekedar arah, menghadap arah Ka'bah. Tapi itu tidak mu'tamad. Yang mu'tamad itu tetap menghadap arah intinya, menghadap inti Ka'bah itu. Ya. Dengan apa? Dengan dada. Yang wajib itu menghadap dada. Kalau kepala sunnah. Jadi kalau sholat begini nih, ini Ka'bah ke sana, kamu gini sholatnya. Nah, yang penting dadanya menghadap kiblat, sholatnya sah. Tapi kepala kamu begini, itu makruh. Ya, apalagi ya sama begini juga, makruh. Taib. Fa in shalla fiha wajaba alaihi isna. Wajaba alaihi istiqbalu syakhisin min bina'iha qadruhu thulutsa dhira' fa aktsar kababiha al-mardud wa atabatiha. Ustaz, bagaimana sholat di dalam Ka'bah? Kita menghadap mana? Ka'bah kan ada ruangannya tuh. Nah, kalau sempat masuk ke situ, kita mau sholat kemana? Arah mana? Arah mana aja boleh. Yang penting menghadap tiang, yang bangunan yang agak tinggi. Di isi Ka'bah itu silahkan menghadap kiri kanan. Yang penting menghadap tiangnya. Bukan menghadap ruang terbuka. Buka pintu Ka'bah terus kita sholat menghadap terbuka gitu, enggak. Tapi menghadap sisi-sisi tiangnya itu boleh. Enggak masalah. Nah, yang saya bingung gimana caranya sholat kalau kamu berada di atas Ka'bah. Gini. Gimana? Kamu lagi di atas, kayak Bilal kan kalau azan kan naik Ka'bah tuh. Kalau orang sholat sedang di atas Ka'bah itu gimana? Allahu a'lam bishawab. Enggak tahu saya. Sekarang permasalahan, jadi itu 4 syarat ya. Nah, ini ada lagi permasalahan yang boleh tidak menghadap kiblat. Boleh. Kapan? Ketika melakukan safar. Safar meskipun safar pendek. Safar pendek itu kata ulama 3 kilo lebih. Jadi kayak sini ke mana? Ke BW saja 3 kilo udah ya. Atau dari sini ke Trosok 3 kilo. 3 kilo itu safar pendek. Apakah boleh tidak menghadap kiblat? Boleh. Boleh. Yang penting safarnya mubah atau bukan safar maksiat. Kayak saya dari Belangwetan mau ke Troso. Ngapain? Ngajar. Dari Belangwetan ke Troso itu jarak tempuhnya 15 menit. Maka kira-kira lebih dari 3 kilo itu. Ya. Maka kalau saya ke sana terus di motor sholat, Allah, susah ya. Kalau naik mobil sholat sunnah tentunya, sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib harus sholat sunnah. Jadi saya diantar naik mobil sama supir Ibas ke Troso. Di mobil saya sholat Allahu Akbar tanpa menghadap kiblat boleh. Kenapa? Karena safarnya safar pendek dan bukan maksiat. Kedua, yaitu sholat ketika perang sedang berkecamuk, sedang sholat khauf namanya. Sholat khauf itu boleh kita tidak menghadap kiblat. Bahkan sedang megang senjata nih, perang lagi berkecamuk, lagi cium gitu kan. Kita berjaga sebagai sniper. Ya, si Fakih sniper. Kata komandannya, Fakih jangan sedikit pun kamu lengah. Ya. Azan, Allahu Akbar nih, harus sholat nih. Tapi kondisi sedang perang, maka Fakih boleh sholat sambil pegang senjata dengan hati atau dengan matanya. Allah boleh. Atau sedang di pesawat, lagi mengendalikan serang pesawat itu, gitu, fire gitu kan. Ya, lagi kalau tiba waktu sholat, gimana sholatnya? Sholat sambil ngendarain kendaraan perang, sholat. Itu sholat syiddatul khauf. Wa in khiftum farijalan au rukbana. Yang ketiga,
Nah, yang bisa lagi sholat tanpa menghadap kiblat adalah sholat orang yang tidak bisa menghadap kiblat. Kayak orang yang sakit, di rumah sakit lumpuh begitu, nggak ada yang membantukan dia untuk menghadap kiblat, sakit dia. Maka dia sholat semampunya. Ya, nanti kalau sudah sembuh, sholatnya diulangi. Atau orang yang terikat marbuton, nah, terikat. Ini siapa namanya? Faik. Kamu saya ikat di tiang ini, Faik. Menghadap belakang. Ya, Faik tak ikat tapi menghadap belakang. Pas orang sholat nggak bisa dilepas dia. Jangan dilepas saya bilang. Biarkan dia terikat di situ. Maka Faik sholatnya menghadap mana? Menghadap sana. Sholat tetap sholat semampunya dan nanti ulang sholatnya. Begitu ya. Tapi kalau tadi dalam keadaan perang, syiddatul khauf, sholat semampunya dan tidak perlu diulang. Kemudian yang kelima, masuk waktu sholat. Nah, hadza wadih. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta. Dukhulu waqtiha in kanat min dawatil waqti biyaqin aw dhannin nasha'a an ijtihad. Dan kalau seperti di sini, kalau nanti azan berarti saya yakin waktu sholat sudah masuk. Kalau kamu sholat di tempat yang tidak diketahui apakah sudah masuk sholat atau belum, kamu ijtihad. Ijtihad apakah waktu sholat sudah masuk atau belum. Mungkin dengan lihat matahari, oh kira-kira sepertinya udah asar nih kayaknya nih. Nah gitu. Pakai ijtihad. Kalau nanti sudah ijtihad, yakin insya Allah sudah masuk ini. Bukan yakin sih, kemungkinan besar sudah masuk sholat. Habis sholat ternyata kata orang, oh itu belum masuk sholat, waktunya belum masuk. Maka sholat kamu tadi dianggap sholat sunnah saja dan ulangi sholat wajibnya. Yang keenam, al-ilmu bi fardiyatiha, mengetahui wajibnya sholat. Ilmul musalli bi kauniha fardan, fala tasihhu sholatu mutaraddidin fi fardiyatiha. Kita sholat, kita harus tahu kalau sholat itu fardu. Yaitu kalau sholat 5 waktu ya, ada wadih, jelas. Yang ketujuh, nah ini, alla ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Nggak boleh kita sholat meyakini salah satu rukun sholat itu adalah sunnah secara ta'yin. Alla ya'taqidal musalli sunniyata fardin muayyan min furudiha. Misalnya Anwar bilang, oh i'tidal itu sunnah, nggak rukun. Ya, kata Anwar gitu, i'tidal itu sunnah. Maka Anwar sholatnya tidak sah, batal. Karena i'tidal itu rukun. Atau si Anwar bilang, oh sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir sunnah, batal sholatnya. Kenapa? Karena sholawat atas Nabi di tasyahud akhir rukun. Membaca Al-Fatihah sunnah, batal sholatnya. Tapi Ustadz, ada orang sholat, nah ini kebanyakan orang begini. Dia sholat, dia nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Iya, ya nggak? Ditanya mana yang rukun sholat? Rukun sholat berdiri, baca Al-Fatihah, baca surat, iftitah, semuanya wajib kata dia, rukun semua. Nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, nggak tahu. Orang kayak gini kalau sholat sah nggak sholatnya? Sah aja. Orang kayak gini sah apa enggak sholatnya? Sah. Sah. Misalnya dia bilang semua gerakan sholat itu rukun, semuanya. Baca iftitah rukun, Al-Fatihah rukun, baca surat habis Al-Fatihah rukun, tasbih ketika ruku rukun, rukun semua, min awal ila akhir, rukun semua kata dia. Sah sholatnya. Atau dia bilang, Ustadz, saya tahu di sholat itu ada yang rukun, ada yang sunnah Ustadz. Oh begitu, betul memang ada yang rukun, ada yang sunnah. Tapi tanyaannya, tahu nggak kamu mana yang sunnah, mana yang rukun? Nggak tahu Ustadz. Sah sholatnya. Atau dia bilang gini, Ustadz, di antara Al-Fatihah dan i'tidal, salah satunya sunnah Ustadz, salah satunya. Di antara i'tidal dan Al-Fatihah, salah satunya itu sunnah Ustaz. Tapi saya ragu mana yang sunnah. Apakah i'tidal apa baca Al-Fatihah? Sah sholatnya kayak gitu? Sah juga. Karena dia nggak mentakyin. Karena dia di antara dua ini ada yang sunnah nih, tapi nggak tahu mana yang sunnah. Maka ini juga sah karena tidak mentakyin.
Yang tidak sah itu kalau mentakyin, oh Al-Fatihah itu sunnah, oh ruku itu sunnah, nggak rukun. Mentakyin, menunjuk langsung, oh ini sunnah. Tapi kalau dia nggak mentakyin alias cuman meraba-raba, nggak tahu mana yang sunnah, maka itu sah. Yang repot lagi kalau katanya semua gerakan sholat itu sunnah, itu juga nggak sah. Masih mending kalau dia bilang semuanya fardu, masih mending, itu boleh. Tapi kalau semuanya sunnah, itu juga tidak sah. Oke? Maka kalau dia mengatakan lau i'taqada anna jami'a matlubatiha furud, semua yang dikerjakan dalam salat itu adalah fardu, atau ba'daha fardun wa ba'daha sunnah, setengahnya fardu, setengahnya sunnah, dan dia tidak mentakyin, tidak tahu mana yang dia katakan sunnah, maka salatnya tidak batal, la yadur. Wala farqa fi ma dzukira bainal alim wal ami 'inda Ibnu Hajar wa wafaqahu ar-Ramli fil ami amma al-alim fala budda 'indahu an yumayyiza faraidahu min sunaniha aw ya'taqida anna jami'a af'aliha furud. Ini kasusnya tidak ada bedanya antara orang yang sudah belajar dengan orang awam. Menurut Ibnu Hajar. Jadi kalaupun kalian ini sudah belajar kan, nanti ditanya, saya tes, mana yang rukun salat? Waduh, nggak tahu Tat. Gimana sholat kamu? Sah apa enggak? Sah. Meskipun orang tadi udah terpelajar, santri. Ditanya, udah belajar fikih bertahun-tahun, pas ditanya, mana yang rukun Mas? Yang rukun itu ini Ustaz. Saya pernah ngetes anak kelas 11 Ustaz. Kelas 11. Mbak, mereka sudah belajar fikih sholat ketika SMP. Mbak, saya kasih tantangan, kalau bisa jawab saya kasih uang, saya bilang gitu. Tuliskan di depan rukun sholat 13. Tulis sama dia. Ada yang nulis tasyahud awal rukun, apalagi itu membaca surat rukun. Nggak tahu, padahal udah belajar. Lah orang kayak mereka meskipun udah belajar tapi lupa atau tetap nggak bisa membedakan mana yang rukun mana yang sunnah, kalau sholat itu tetap sah. Apalagi orang awam yang nggak pernah belajar fikih sholat. Ya, nanti insya Allah setelah itu ada rukun sholat, insya Allah ada 13. Naam. Dan menurut Imam Romli itu dipisah, dibedakan. Kalau dia orang awam dimaafkan, tapi kalau orang terpelajar, orang yang pernah belajar itu nggak dimaafkan. Harus mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnah. Yang kedelapan, menjauhi pembatal salat, an yajtanibal musalli fi jami'i salatihi kullama yubtiluha wa sayati bayanuhu, menjauhi pembatal salat di setiap salat, yang mana penjelasan pembatal salat akan kita bahas di pertemuan berikutnya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Nanti setelah ujian tentunya. Dan sisa syarat sah salat yang lain adalah Islam. Ya jelas orang Islam, kalau orang non muslim salat nggak sah. Mumayyiz, anak kecil usia 2 tahun salat itu tidak sah karena belum mumayyiz. Mengetahui tata cara salat, dan yang keempat tambahan berikutnya adalah mengetahui bacaan salat, perbuatan dan urutan salat. Poin terakhir adalah jenis hadath. Hadath wal ahdatsu itsnan, asghar wa akbar. Itu hadath kecil dan hadath besar. Wa huwa asyai'ul hadits, sesuatu yang baru. Dan hadath ini ada 3 makna dalam fikih. Makna yang pertama adalah yaitu sesuatu yang menjadi sebab berakhirnya toharoh. Sesuatu yang menjadi sebab berakhirnya toharoh. Dan yang kedua adalah sesuatu yang sifatnya abstrak, yang membuat seseorang tidak bisa melaksanakan sholat. Kalau saya katakan Anwar sedang berhadas, berarti itu makna kedua. Artinya Anwar sedang ada sesuatu yang sifatnya abstrak yang menghalangi Anwar untuk sholat, yaitu hadas. Misalnya tadi kentut misalnya. Dan yang ketiga, makna ketiga adalah al-man'u al-mutarattibu 'alal asbab, yaitu sesuatu penghalang yang mengakibatkan dia tidak bisa sholat. Penghalang yang membuatnya tidak bisa sholat, yaitu seperti kalau kita wudhu niatnya nawaitu raf'al hadatsil asghar,
saya niat mengangkat hadas kecil, maka itu maknanya adalah hadas bermakna sesuatu yang menjadi penghalang untuk sahnya sholat. Yang dimasukkan di sini adalah pernyataan atau arti yang nomor dua, arti yang pertama, yaitu sesuatu yang menjadi sebab berakhirnya toharoh. Ada dua, yang pertama hadas besar, hadas kecil, dan yang kedua hadas besar, dan tidak ada hadas pertengahan, nggak ada. Ada cuma dua, hadas kecil, hadas besar, nggak ada hadas tengah-tengah, nggak ada. Ya. Memang ada khilaf di situ, tapi yang lebih kuat hanya dua, hadas kecil, hadas besar. Apa bedanya hadas kecil, hadas besar? Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan seseorang berwudu. Anna al-asghar minal ahdath ma wajaba bisababihil wudu, yang mana dengannya seseorang wajib wudu, itu hadas kecil. Seperti hilangnya akal, tidur, wa khuruju ghairil mani min ahadis sabilain, sudah kita bahas kemarin, keluarnya sesuatu dari dua jalan kecuali air mani. Air mani tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Kalau keluar keringat batal nggak? Mohon maaf, keluar keringat dari kemaluan batal nggak? Batal apa enggak? Keringat itu keluar dari dalam kemaluan atau dari sekitar kemaluan? Ya sekitar, betul. Maka tidak wajib wudu. Kan sudah kita bahas istinja gara-gara keringat hukumnya apa? Makruh. Ya, istinja karena keringat. Bukan makruh, mubah. Yang makruh itu kalau kentut. Maka keringat itu bukan keluar dari dalam, bukan keluar dari dalam kubul dan dubur, tapi dari sekitar. Maka tidak disebut apa? Najis, dan juga tentu tidak berhadas. Maka dikatakan najis berhadas itu kalau keluar sesuatu dari dua jalan. Berarti kalau kamu sedang sholat, keluar kotoran di telinga, telinganya berdarah keluar, batal kan sholatnya? Atau kotoran keluar dari sini, apa kalau bahasa kitanya tuh kopok ya. Dia berenang kan masuk air tuh telinga tuh. Kan nanti keluar sendiri kan? Nah, lagi sholat gitu, tahu keluar airnya, gitu. Soalnya batal apa enggak? Enggak. Kenapa? Ini bukan tempat keluar, bukan kubul dan dubur, bukan. Yang membatalkan sholat adalah keluar dari kubul dan dubur, baru batal. Kamu sholat nangis, keluar air mata, batal sholatnya? Enggak, karena keluar dari mata, bukan dari kubul dan dubur. Sholat ngiler, ngeces, batal sholatnya? Enggak. Sholat ngupil, bukan ngupil, bersin, hacim, keluar zat, nah itu, keluar ingusnya, batal sholatnya? Adakah orang begitu sholat? Ada kan dia lagi flu, pilek, anak kecil atau orang dewasa lagi flu, hidungnya udah merah, udah mau bersin, hacim, keluar zat, nah, keluar itu upilnya ungisnya tuh, sampai apa kalau bahasa orangnya tuh apa? Dawet, keluar dawetnya tuh, cendol. Keluar, apakah batal sholatnya? Enggak. Kenapa? Karena bukan dari dua jalan. Yang kedua adalah hadas besar, yaitu yang mewajibkan mandi seperti haid, nifas, ya, seperti haid dan nifas. Dan keluar mani juga itu berhadas besar, tapi tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Nah, insyaallah setelah selesai ujian kita lanjutkan pembahasan macam-macam aurat. Nah, ini insyaallah. Baik, karena pekan depan sudah mulai ujian. Untuk ujian sampai mana berarti? Sampai sini. Dari pembahasan kita di awal sampai ke anwa'ul hadath insyaallah ta'ala. Begitu. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.